Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Para santri semuanya yang berada di rumahnya masing-masing, Bapak Ibu wali santri dan para muhibbin semuanya, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu bisa melanjutkan daripada kegiatan ubudiyah kita setiap hari, termasuk dalamnya yaitu pengajian pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji jadi ilmu yang barakah manfaat, dan kita awali pengajian dengan bersama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi alim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis as-salisa asyara kang kaping 13 iku an Abi Hamzata saking Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kang dadi pelayane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhe piye? La yu'minu ora iman sampurna. Ya, la yu'minu ora iman sampurna sapa ahadukum salah swijine sira kabeh hatta yuhibba sehingga demen sapa ahad li ahihi maring dulure ahad ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa ahad li nafsihi maring awak dhewene si ahad. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun imam Muslim. La yu'minu. Jadi la yu'minu apa mananya itu? Ai al imanul kamil. Ya, ai al imanul kamil. Seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan iman yang sempurna. Gitu loh. Ya, la yu'minu ora iman sampurna, biasanya kan begitu kita maknani. Jadi seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan satu martabat iman yang sempurna sampai hatta yuhibba li akhihi, sampai orang itu mempunyai perasaan senang kepada saudara-saudaranya, sama halnya ketika orang itu senang kepada apa yang dilakukan pada dirinya. Ya. Jadi bahasanya yang paling simpel, ana anta wa anta ana. Itu bahasa yang paling simpel. Ya. Sampeyan itu saya juga sampeyan. Kalau melihat temannya senang, kita senang. Ya. Jadi bahasa yang paling gampang SMS. Ya. Senang melihat orang lain senang. Ya, senang melihat orang lain senang. Jadi kalau kita ini mengucapkan kata-kata, kemudian barangkali kata-kata itu menyakitkan hati daripada temannya, di situ ada yang namanya kecacatan dalam diri kita. Apa? Membuat orang lain itu menjadi sakit hati kepada kita. Sebenarnya kalau kita bicara tentang hadis ini kan terkait dengan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu. Jadi orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu laksana bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Kalau hadis ini dipegangi dengan utuh, maka tidak ada yang namanya orang Islam membuli orang Islam yang lain. Orang Islam menjelek-jelekkan orang Islam yang lain. Orang Islam itu memfitnah orang Islam yang lain. Tidak ada.
Bagaimana mungkin dia akan memfitnah dirinya sendiri? Bagaimana orang itu akan menyakiti dirinya? Jangan mungkin. Karena apa? Itu tadi konsepnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi senang melihat orang lain senang. Susah melihat orang lain susah. Jangan salah cara kita mengartikan. Senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Wah, ini jelek ini, ya. Jadi senang melihat orang lain senang. Susah melihat orang lain susah. Nah, konsep dasar yang seperti inilah yang dibangun oleh Rasul, bagaimana cara seseorang itu membuat komunitas daripada umat Islam itu menjadi bersatu. Ya. Karena dalam kenyataan kehidupan, ya itulah makanya hidup itu kan tidak bisa dilepaskan daripada problema kehidupan, tidak bisa dilepaskan daripada kondisi dalam tanda kutip sehingga seseorang itu akhirnya merasa benar, merasa pintar, merasa paling paling jago, ya sehingga apa? Ketika seseorang itu merasa lebih benar daripada yang lain, merasa lebih hebat daripada yang lain, maka di situ akan ada celah melecehkan orang lain, menganggap salah daripada orang lain. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau hadis ini kita maknai dengan makna yang benar, kita bukan dimaknai, dilaksanakan, diamalkan dengan kebenaran, dengan benar, maka yang terjadi apa? Hubungan antar umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain akan menjadi harmonis. Ya. Dan ini harus jadi moto kita bersama-sama, bagaimana kita menjadi mengharmonisasikan seluruh umat Islam sehingga satu barisan yang kuat. Ya. Kalau bisa seperti ini akan kuat, ya, akan kuat, ya, akan kuat. Walaupun berbeda-beda aliran, nggak masalah. Agamanya sama, alirannya beda, tidak masalah. Wong memang Nabi sejak awal sudah menyampaikan sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku nanti akan pecah jadi 73 golongan. An-najiyatu minha wahidah, yang selamat hanya satu saja. Wa manin najiyah Rasulullah? Siapa yang selamat ya Rasul? Ya, kalau sudah umat Islam pecah seperti itu, siapa yang selamat? Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang memegangi daripada sunnahku dan memegangi daripada sunnah para sahabat-sahabatku. Nah, ketika terjadi yang namanya perbedaan pendapat, umat Islam menjadi bercerai-berai, banyak aliran-aliran. Terus tipnya bagaimana? Alaikum bisawatil a'dham, ikut yang mayoritas. Ikut yang mayoritas. Ya. Kenapa? La tajtami ummati ala khata'. Umatku tidak akan pernah bersatu dalam sebuah kesalahan. Nah, ini penting jadi kita semuanya. Ya. Makanya kalau di negara kita sudah jelas itu. Ya. Jadi mengapa kita ber-NO, bernahdlatul ulama? Ya karena mayoritas itu tadi. Karena kita meyakini bahwa NO ini bagian daripada ahli sunnah wal jamaah, gitu aja. Ya, harus yakin seperti itu. Ya, harus yakin seperti itu. Nah, rawi ngrata hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Al hadisu utawi hadis ar-rabi'a asyara kang kaping 14 iku an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud radhiya muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Paring ridho anhu saking Ibnu Mas'ud. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu ora halal. Ya. La yahillu ora halal. Apa damemriin getihe wong suwiji muslimin kang Islam,
illa bi ihda salasin angin kelawan salah suwijine telu pira-pira perkara, telu pira-pira tingkah sama. As-sayyibu, as-sayyibu tegese rondo, az-zani kang zina, wan nafsu lan awa-awaan, bin nafsi kang mateni awa-awaan liyane, jiwa seseorang yang membunuh daripada orang lain. Wattariku lan wong kang ninggal lidinihi maring agamane tarik, apa manane murtad. Al mufariku kang misah lil jamaati maring jamaah, lil jamaati maring jamaah. Rawahu ngratake hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang apa? La yahillu damum mri'in. La yahillu maknanya apa? Ya. Jadi kalau la yahillu berarti nafyul khilli. Tidak ada halalnya. Kalau gak halal berarti apa? Yufidul hurmah. Ya. Maknanya apa? Yo haram. Itu haram. Haram darahnya, air kuldam, ya, membunuh orang Islam yang lain, diharamkan orang Islam itu membunuh orang Islam yang lain, kecuali menjadi boleh karena ada 3 keadaan, karena ada 3 kondisi. Itulah. Jadi kalau orang Islam itu dalam 3 kondisi ini, maka dibunuh menjadi boleh, ya, menjadi boleh. Ya, kalau tidak ada ini tidak boleh dalam hadis ini. Nah, siapa yang tidak haram hukumnya, tidak haram dibunuh itu siapa? Ya. As-sayyibu zani. Ya, as-sayyibu az-zani. Jadi kita bicara tentang perzinaan. Ya. Jadi apa tuh sayyib itu? Sayyib itu man laisa bibikrin. Jadi orang yang sudah tidak perawan. Apa maknanya? Orang yang sudah pernah, orang yang sudah pernah nikah. Ya, orang sudah pernah nikah. Jadi as-sayyibu az-zani. As-sayyibu az-zani. Sebenarnya as-sayyibu az-zani tidak hanya bermakna rondo janda, tidak. Jadi yutlaku ala dzakari wal unsa. Jadi artinya seseorang itu dihalalkan darahnya ketika dibunuh ketika satu orang yang berzina statusnya adalah zinanya zina muhsan. Jadi zina itu kan ada 2, ya. Ada zina yang muhsan, ada zina ghairu muhsan, ya. Ada zina yang muhsan, ada zina yang ghairu muhsan. Yang zina muhsan itu apa? Ya al-baligh, orang yang sudah balik, al-aqil, orang yang berakal, al-wati'u wal mautu fil qubuli fi nikahin sahih. Jadi yang namanya zina muhsan itu apa? Zinanya orang yang sudah berakal, balik, ya. Al-wati'u wal mautu fil qubuli fi nikahin sahih. Jadi orang yang sudah pernah nikah dan sudah pernah nikah, ya. Kemudian orang itu zina, itu namanya zinanya zina muhsan. Ya, zina muhsan. Lah zina itu apa? Ya zina itu ya berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan, itu aja, itu namanya zina. Nah zina itu ada 2, ada zina yang muhsan, ada zina ghairu muhsan. Nah kalau orang itu zinanya yang zina ghairu muhsan,
Berarti zina perawan karo Joko. Ya, zina itu namanya ghairu muhsan. Hukumannya apa? Didera, dicambuk. Ya, yang cambuknya itu mutawasid. Jadi dicekel, yo gak kegeden, yo gak kecilian, sedengan. Ya. Kemudian didera 100 kali. Kemudian dibuang. Ya, diasingkan selama 1 tahun. Baru dosanya zina hilang. Tak boleh mana? Baru dosanya zina hilang. Dosa-dosa yang masih. Jadi jangan dianggap itu dosa yang lain hilang. Dosanya zina baru hilang. Ya. Makanya ayat Qur'annya apa? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinahan. Loh, mendekat saja nggak boleh. Jadi laki perempuan bukan mahram berduaan di tempat yang sepi. Itu kan mendorong untuk berzina. Nah, itu mendekat saja nggak boleh. Gandengan peda motor lanang wedok bukan mahramnya itu sudah takrab lizina. Jangan mendekat. Nah, itu namanya mendekati zina. Itu loh. Ya. Karena apa? Fahisyah. Zina itu fahisyah. Perkara sing welek banget. Welek pol fahisyah wis welek banget pokoknya. Ya. Lah kita itu kan manusia. Ya. Kita itu manusia. Ketika manusia yang punya akal, ketika manusia itu punya agama, kemudian orang itu berzina, berarti kan apa? Kan sama dengan hewan. Nah, kalau bahasanya lagunya Umar Rama kan ada. Mengapa sih mengapa berzina itu haram? Karena itu cara binatang. Ya. Biyen so nyanyi biyen. Iso. Ya. Penyanyi tingkat kamar mandi. Ya, biar rengang-rengang gitu. Nah, jadi ketika orang itu zina, saya ulang lagi, jadi zina yang ghairu muhsan tadi seperti itu, didera 100 kali, dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun, baru dosanya zina hilang. Ya. Makanya Rasul menyampaikan, ya syababa Quraisy, wahai para pemuda Quraisy, ya, man hafidha farjau dakhala jannah. Ya syababa Quraisyin, man hafidha farjau dakhala jannah. Ya. Wahai para pemudanya Quraisy, man hafidha farjau dakhala jannah. Barang siapa yang bisa menjaga daripada alat vitalnya, surga tempatnya. Begitu. Ya, begitu. Makanya hati-hati. Ya. Makanya hati-hati. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala macam bentuk perzinahan. Allahumma. Jadi gitu. Nah, sekarang yang kedua zina yang apa lagi? Zina yang muhsan. Jadi kalau ada orang yang sudah pernah nikah kemudian dia berzina, namanya zinanya zina muhsan. Lah zina muhsan dia dosanya zina itu baru hilang manakala diapakan? Dirajam. Arrajmu, diranjam. Ya. Dirajam itu apa? Dilempari batu sampai orang itu meninggal dunia. Nah, gitu loh. Jadi makanya tadi darahnya umat Islam, darahnya orang Islam itu haram bagi orang Islam yang lain kecuali 3 keadaan tadi. 1, zina yang muhsan tadi. Jadi kalau zina muhsan, dosanya zina itu baru bisa hilang manakala orang itu dilempari batu sampai orang itu meninggal dunia. Baru dosanya zina hilang. Masya Allah. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi
Orang berzina itu dalam segala keadaan. Makanya yang paling penting itu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Wa nahan nafsa anil hawa. Menjaga. Ya, menjaga. Wa nahan nafsa anil hawa. Jadi dirinya dijaga daripada hawa nafsu yang tidak baik. Ya, keinginan-keinginan jelek itu dijaga benar gitu. Makanya ketika seseorang itu ada lintasan dalam hatinya untuk berbuat jelek, maka cepat-cepat orang itu menyebutkan atau berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu penting. Ya. Jadi ada lintasan ingin berbuat jelek, langsung sini muni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada satu doa yang barangkali istimewa sekali. Rasul mengajarkan pada kita, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri nafsi wa min syarri mani. Coba mengajarkan doa kepada itu. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari jeleknya pendengaran saya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari, dari kejelekan daripada mata saya ya Allah, telinga saya ya Allah, mata saya ya Allah. Telinga mendengarkan hal-hal yang negatif, mata melihat hal-hal yang barangkali tidak pantas untuk kita melihatnya, termasuk melihat gambar porno itu. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani, jeleknya mulut saya, membuli, ngelok, nemiso, ngomong kotor, ngomong jorok, memfitnah, adu domba dan sebagainya, bohong dan sebagainya. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi, jeleknya hati saya ya Allah, lintasan-lintasan yang jelek pada hati kita. Ya. Makanya siapa yang orang menghadap kepada Allah dengan baik? Ilaman atallaha biqalbin salim. Jadi yang bisa menghadap kepada Allah siapa? Biqalbin salim. Orang yang hatinya selamat. Dari mana? Dari amradul qulub. Apa bentuknya amradul qulub? Sum'ah, riya, ujub, takabur, ya? Penyakit-penyakit hati, senang dipuji, senang dipuja. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri nafsi, jeleknya daripada nafsu saya Allah. Makanya ada doa yang lain. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan pada saya kebenaran. Minta kepada Allah supaya diberi ilham kebenaran terus, ya. Omongannya benar, pendapatnya benar, jalannya benar. Itu namanya orang yang diberi ilham kebenaran. Jalan hidupnya benar, perilakunya benar karena mendapatkan ilham daripada Allah. Wa'aidni ya Allah, wa'aidni, hindarkan ya Allah saya ini min syarri nafsi, dari jeleknya nafsu saya. Dari mana kita melihat nafsu kok jelek ini? Innan nafsala ammaratum bisu. Surah Yusuf itu. Sesungguhnya nafsu manusia itu mendorong kepada pemiliknya nafsu untuk selalu berbuat jahat. Ya, makanya doa itu penting. Yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri nafsi wa min syarri mani. Coba. Dari jeleknya sel sperma, mananya apa? Jeleknya daripada alat vital. Itu Nabi mengajarkan kepada kita doa seperti itu, dan doa itu patut untuk kita hafalkan, patut kita gunakan untuk doa setiap hari. Makanya banyak sekali termasuk hadis-hadis Rasul yang menyangkut daripada jeleknya, daripada jahatnya, daripada perilaku perzinaan. Ada satu riwayat, man zana bimra'atin muslimatin aw ghairi muslimatin
khurratin au ammatin. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang berzina dengan wanita muslimah atau tidak muslimah, atau yang khurratin merdeka atau budak, orang yang berzina dengan wanita kayak apapun itu aja menanya, ya, wanita yang model kayak apapun bentuknya, modeli, fatahallahu alaihi fi qabrihi, fatahallahu alaihi fi qabri salasami'ati alfin, salasami'ati alfi babin minan nar. Coba ya, jadi kalau ada seseorang yang berzina, maka Allah nanti pada waktu orang itu meninggal dunia, di dalam alam barzahnya dibuka 300.000 pintu dari badan api, ya, minan nar, takhruju alaihi minha aqarib wahayatun wasyuhubun minan nar. Coba, jadi akan dibukakan, ya, di sana di alam barzahnya itu 300.000 pintu dari neraka, yang dari pintu itu akan muncul aqarib. Apa aqarib itu? Apa itu? Skorpion. Apa nama skorpion itu? Kalau jengking, ya. Wahayatun ulo, wasyuhubun, bintang-bintang lintang minanar. Fawa yu'adzabu ila yaumil qiyamah, dan orang itu akan disiksa dengan siksaan yang dahsyat seperti itu sampai nanti kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Termasuk ketika yang namanya perzinaan itu sudah di mana-mana menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Idza kasuraz zina kasural qatlu wa waqa'at ta'un. Ibanya Imam Hakim ini. Idza kasuraz zina, kalau perzinahan sudah di mana-mana, ya, merajalela. Kasural qatlu, maka akan banyak yang namanya pembunuhan di mana-mana. Ya. Wabaq taun, akan terjadi yang namanya wabah taun. Ya, akan terjadi banyak yang namanya wabah taun. Ya, hampir seperti kondisi hari ini barangkali begitu. Ya. Jadi ini harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Allahumma amin. Ya. Pada hadis yang lain Rasul menyampaikan, iyyakum waz zina, hindari yang namanya zina. Iyyakum waz zina, ya, hindari zina. Fa inna fihi arba'u khisalin, karena dalam perzinahan itu ada 4 macam daripada di dalam zina itu ada 4 macam perkara. Perkara apa? Perkara jelek. Yadhabul baha anil wajhi, hilang kewibawaannya. Orang itu tidak punya wibawa selama hidupnya. Wa yaqta' rizqa, rezekinya terputus. Wa ashatur rahman, wa yaqta' rezeki, jadi rezekinya terputus. Wa yaqta' rizqa, yadhabul baha anil wajhi, wa yaqta' rizqa, wa ashatur rahman, sakhita yaskhatu, ya. Jadi akan dibenci oleh Allah yang Mar-Rahman. Wa yujibul khulud finnar. Kalau orang itu tidak cepat-cepat tobat, akan menjadi langgeng di neraka ketika orang tidak cepat tobat kepada Allah. Ya. Jadi benar-benar fahisyah, ya, fahisyah, jelek benar itu. Makanya ada apa ungkapan yang lain, fasaitu man hafidha farjahu wa ghadda basarahu wa kaffa yadahu. Fasaid, siapa orang yang beruntung itu? Man hafidha farjah, orang yang bisa menjaga daripada alat vitalnya, menjaga harga dirinya. Wa ghadda basarahu, dan orang yang bisa memejamkan matanya, bisa
memanage daripada pandangan matanya. Makanya mengapa memandang wanita itu tidak boleh, ya. Yang diperkenankan hanya pandangan pertama ketika orang itu memandang, berjalan memandang, itu pada waktu pandangan pertama itu boleh. Yang tak lagi apa? Mencuri pandangan, mencuri-curi pandangan. Cara cah pondok ngincang-incang cah wedok lho. Ya. Cah wedok ngincang-incang cah lanang sama itu, mencuri-curi pandangan. Atau memang memandang, ya, saling memandang dengan penuh pandangan yang penuh birahi, itu membahayakan benar. Ya. Mandeng, mencuri pandangan, ya itu mandeng atau mencuri pandangan. Itu akan muncul yang namanya gejolak-gejolak yang tidak baik pada hati kita. Makanya ketika seseorang memandang dengan pandangan yang salah seperti itu, secepatnya astagfirullahaladzim, begitu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu supaya apa? Allah menyelamatkan kepada kita semuanya. Masih tambah lagi apa? Innal apa itu? Hadisnya apa ini? Innal aisyal akhirah. Sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Jadi kehidupan dunia itu ya hanya senisbi saja. Innal aisyal akhirah. Begitu. Jadi secepatnya untuk dimanage hati kita supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita ulangi lagi. La yakhillu damu mri'in muslimin illa bi'ida salasin as-sayyibuz zani. Jadi kalau ada orang yang zina muhson, maka hukumannya daripada zina muhson itu adalah orang itu dirajam, dilempari batu, ya, dengan batu yang tidak begitu besar, tidak begitu kecil, sedang dicekal, dilempar-lemparkan pada orang tersebut sampai orang itu meninggal dunia. Kita bisa bayangkan, baru dosanya zina hilang, ya, coba, sangat berat sekali. Makanya ya Allah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik, ya, summa na'udzubillahi min dzalik. Termasuk, nah, makanya pentingnya apa? Orang itu menjaga diri perbuatan zina itu apa? Ada sebuah keterangan yang luar biasa. Wa min qabaihi aidon annahu yaf'alu mislahu fi dzurriyyati zani au zaujati. Masya Allah. Ya, mana ada hadis yang lain. Apa itu? Hadisnya apa itu? Orang yang berbuat zina itu termasuk kejelekan daripada perbuatan zina itu apa? Pekerjaan zina itu, perbuatan zina itu, ya, yaf'alu mislahu fi dzurriyyati zani, akan dzurriyah daripada orang yang berbuat zina itu ada perilaku perzinahan dalam anak cucunya. Loh, itu kan eman sekali, ya. Ya, hati-hati. Ini harus dihindarkan. Kita harus minta pada Allah, ya, dengan permintaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perilaku zina. Makanya Allah makshif annal bala'a wal waba'a wal gholaa wal fahsya'a wal munkara waz zina. Itu loh. Wa ta'una wal marada wal fitana ma la yasifu ghairu. Ya, enggak ada yang bisa menghindarkan perbuatan zina kecuali Allah. Cuman kita juga harus ikhtiar, ya. Kita minta pada Allah supaya kita diselamatkan, kita juga ikhtiar secara lahiriah. Wala takrobus zina, aja jedek-jedek karo perbuatan zina, kan begitu. Nah,
Kalau ini kita pahami bersama-sama, maka apa yang terjadi? Oh, ternyata orang Islam itu tidak boleh membunuh daripada orang Islam yang lain dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan tertentu boleh akhirnya seperti ini, ya. Jadi boleh membunuh orang Islam yang berbuat zina dan zina muhsan. Cuman itu petugas. Tidak boleh tahu temannya langsung dihantam waktu sampai mati, ya tidak boleh. Itu harus petugas, itu urusan daripada pemerintah, ya, yang melaksanakan daripada hukuman bagi orang yang berbuat zina seperti itu. Satu. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, ya. Orang yang membunuh orang Islam yang lain yang tidak ada alasan yang jelas, maka kalau ada orang Islam membunuh orang Islam yang lain, maka tidak ada hukuman kecuali orang itu harus dikisos, dihukum mati juga. Nah, coba, begitu hebatnya, begitu luar biasanya agama kita itu tentang menghormati daripada darah daripada manusia. Tidak boleh. Orang semau-maunya sendiri itu tidak boleh. Watari kulidini, nah, termasuk dalamnya apa? Watari kulidini, orang yang meninggalkan agamanya. Orang yang meninggalkan agama namanya apa? Murtad. Ya. Orang yang meninggalkan agama itu namanya apa? Ya murtad. Makanya ada hadis man baddala dinahu faqtuluhu. Man baddala dinahu faqtuluhu. Orang yang pindah agama, bunuh itu, kata Rasul itu. Rawahu Bukhari. Cuman bukan kita, bukan rakyat. Ini yang melaksanakan adalah negara. Ya, negara. Ya, artinya ketika negara itu memakai hukum Islam, maka tidak ada orang murtad, maka orang itu akan dibunuh. Membunuh orang yang murtad itu diperkenankan di dalam agama. Membunuh orang yang membunuh orang lain itu diperkenankan dalam agama. Membunuh orang Islam yang zina muhsan itu diperkenankan oleh negara Islam, oleh hukum agama Islam, kan begitu. Ya, dengan catatan yang melakukan ini adalah petugas resmi negara, bukan masyarakat. Ya, harus petugas resmi negara. Nah, kalau kita sudah mengetahui yang seperti ini, berarti begitu mahalnya yang namanya darah daripada umat Islam, sehingga harus dilindungi darahnya, dilindungi hartanya, dilindungi daripada harga dirinya, ya. Jadi makanya ini hadis ini dikumpulkan senada dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu al-mufariqu lil jamaati, ya. Al-mufariqu lil jamaati kang misah lil jamaati maring jamaah wong Islam. Jadi otomatis ini menguatkan daripada at-tariqul dini tadi. Jadi orang yang murtad dalam agama kita ketika diperkenankan orang itu membunuh orang yang murtad, cuman yang melaksanakannya adalah petugas resmi negara. Ya, petugas resmi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu nating hadis apa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Al hadisu khamisa asara utawi hadis kang kaping 15. Jadi hadis 15 ini adalah ini akan menjelaskan tentang indikator-indikator atau tanda-tanda orang Islam yang sempurna imannya. Ya. Tapi karena waktunya sudah hampir usai, sementara begitu, mudah-mudahan yang kita kaji jadi ilmu yang barokah manfaat. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.